Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video Bu Camat. Adik-adik Bu Camat, di video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai unsur-unsur limas. Fokus pembahasan pada video ini antara lain contoh-contoh limas, pengertian limas, unsur-unsur limas. Mari kita lihat contoh limas dalam kehidupan sehari-hari. Piramida, atap masjid, Museum Louvre Paris. Ini tadi sebagian kecil contoh limas yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya kalian bisa menemukan contoh limas yang lebih banyak lagi ya yang ada di sekitar kalian. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang tegak berbentuk segitiga dan memiliki titik puncak. Perhatikan pada gambar beranimasi di video ini. Terlihat bahwa bidang tegak pada limas berbentuk segitiga dan mengerucut pada satu titik puncak. Jenis-jenis limas diberi nama sesuai dengan bentuk alasnya. Jika diketahui alasnya segitiga, maka dinamakan limas segitiga. Jika alasnya berbentuk segi empat, maka dinamakan limas segi empat. Jika alasnya berbentuk segi lima, maka dinamakan limas segi lima. Jika alasnya berbentuk segi 6, maka dinamakan limas segi 6. Dan seterusnya, jika alas limas berbentuk segi N, maka nama limas tersebut adalah limas segi N. Selanjutnya, mari kita pahami unsur-unsur limas. Karena ini adalah hal terpenting sebelum kalian nanti melakukan perhitungan untuk menentukan luas dan volume limas. Yuk kita simak apa saja sih unsur-unsur limas. Perhatikan gambar limas segi 4 berikut ini. Titik A, B, C, D disebut titik sudut alas. Bidang A, B, C, D merupakan bidang alas atau sisi alas. Garis AB, BC, CD, dan DA disebut rusuk alas. Garis BT, CT, AT, dan DT disebut rusuk tegak. Bidang BCT merupakan bidang tegak atau sisi tegak. Garis TE tegak lurus dengan garis BC merupakan tinggi bidang tegak atau tinggi segitiga pada limas. Garis TO tegak lurus terhadap bidang alas merupakan tinggi limas. Titik T merupakan titik puncak. Selanjutnya, mari kita pahami unsur limas yang pertama, yaitu titik sudut. Pada gambar pertama, limas segitiga. Sudut alasnya terdapat titik A, B, C, sebanyak 3 sudut. Sudut atas terdapat titik D, sebanyak 1 sudut. Jumlah titik sudut pada limas segitiga, sebanyak 4 sudut. Gambar kedua. Limas segi 4 A, B, C, D, E. Pada sudut alas terdapat titik A, B, C, D sebanyak 4 buah. Sudut atas titik E sebanyak 1 buah dan jumlah titik sudut pada limas segi 4 sebanyak 5 buah. Gambar ketiga. Limas segi 5 A, B, C, D, E, F. Pada sudut alas terdapat titik A, B, C, D, E sebanyak 5 buah. Sudut atas, titik F sebanyak 1 buah. Jumlah titik sudut pada limas segi 5 sebanyak 6 buah. Gambar keempat, limas segi 6 A, B, C, D, E, F, G. Pada sudut alas terdapat titik A, B, C, D, E, F sebanyak 6 buah. Pada sudut atas terdapat titik G sebanyak 1 buah dan jumlah titik sudut pada limas segi 6 sebanyak 7 buah. Dapat kita tarik kesimpulan, untuk limas segi N, maka sudut alasnya sebanyak N dan sudut atasnya selalu sebanyak 1 buah. Sehingga jumlah titik sudut pada limas segi N adalah N ditambah 1. Unsur limas yang kedua yaitu sisi atau bidang. Pada gambar pertama, limas segitiga A, B, C, D, sisi alas sebanyak 1 buah dan sisi tegaknya sebanyak 3 buah.
yaitu ACD, ABD, dan BCD. Jumlah sisi seluruhnya yaitu sisi alas ditambah sisi tegak sebanyak 4 buah. Gambar kedua, 5 segi 4 ABCDE. Pada sisi alas terdapat 1 buah, sisi tegak sebanyak 4 buah, dan jumlah sisi pada 5 segi 4 sebanyak 5 buah. Pada 5 segi 5, sisi alas sebanyak 1 buah, sisi tegaknya sebanyak 5 buah, maka jumlah sisi seluruhnya sebanyak 6 buah. Pada 5 segi 6, alasnya sebanyak 1 buah, sisi tegaknya sebanyak 6 buah, dan jumlah sisi seluruhnya sebanyak 7 buah. Dan dapat kita tarik kesimpulan, untuk 5 segi N, sisi alasnya sebanyak 1, selalu 1, dan sisi tegaknya tergantung dari bentuk alasnya. Ya, jika alasnya segi N, maka sisi tegaknya sebanyak N. Sehingga dapat kita rumuskan jumlah sisi atau bidang pada limas yaitu 1 ditambah N. Kita bahas unsur limas yang ketiga yaitu rusuk. Pada gambar pertama, 5 segitiga ABCD. Rusuk alasnya terdapat garis AB, BC, CA sebanyak 3 rusuk. Rusuk tegak AD, BD, CD sebanyak 3 rusuk. Jumlah rusuk seluruhnya sebanyak 6 buah. Gambar kedua, 5 segi 4 ABCDE. Rusuk alasnya terdapat AB, BC, CD, DA sebanyak 4 buah. Rusuk tegaknya AE, BE, CE, DE sebanyak 4 buah. Dan jumlah rusuk seluruhnya pada 5 segi 4 sebanyak 8 buah. Gambar ketiga, 5 segi 5 ABCDE. Pada rusuk alas terdapat 5 buah, rusuk tegak sebanyak 5 buah, dan jumlah rusuk seluruhnya sebanyak 10 buah. Gambar keempat, 5 segi 6 ABCDEFG. Rusuk alas sebanyak 6 buah, rusuk tegaknya sebanyak 6 buah, dan jumlah rusuk pada 5 segi 6 sebanyak 12 buah. Maka dapat kita tarik kesimpulan, pada 5 segi N, rusuk alasnya sebanyak N, rusuk tegak sebanyak N, dan jumlah rusuk seluruhnya sebanyak N ditambah N, atau sama dengan 2 kali N. Unsur limas yang keempat, diagonal bidang. Pada 5 segitiga, karena alas dan bidang tegaknya berbentuk segitiga, maka tidak memiliki diagonal. Pada 5 segi 4, bidang alasnya terdapat 2 diagonal, yaitu garis AC dan BD. Pada sisi tegaknya tidak terdapat diagonal, karena bentuk segitiga itu tidak memiliki diagonal. Sehingga jumlah diagonal sisi pada 5 segi 4 sebanyak 2. Pada 5 segi 5, diagonal sisi alasnya sebanyak 5 buah, diagonal sisi tegaknya tidak ada, dan jumlah diagonalnya sebanyak 5. 5 segi 6, diagonal pada sisi alas sebanyak 20 buah, dan sisi tegaknya tidak ada, maka jumlah diagonal sisinya sebanyak 20. Dan dapat kita rumuskan, untuk 5 segi N, diagonal pada sisi alasnya sebanyak setengah dikali N kuadrat dikurang 3 kali N. Diagonal sisi tegaknya tidak ada, maka jumlah diagonalnya sama dengan diagonal sisi alas. Unsur limas yang kelima yaitu diagonal ruang. Adik-adik, ada yang tahu apakah limas memiliki diagonal ruang? Ya, limas tidak memiliki diagonal ruang karena bidang tegaknya yang berbentuk segitiga dan memiliki titik puncak. Sehingga tidak ada garis yang bisa dibuat dari sudut bidang alas terhadap sudut bidang atas. Terima kasih adik-adik Bucama telah menonton video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe
video channel Bu Camat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.